kajian kita, saya justru mengambilnya dari kitab Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Jadi apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mengingat sejarah itu adalah tentara-tentara Allah untuk menguatkan jiwa. Jadi kalau jiwa kita lemah Pak, dengan kita mendengarkan sejarah, maka itu akan menjadi penguat dalam jiwa kita insya Allah. Jadi kita mulai ini dari Nabi Adam alaihissalam. Seberapa dapatnya saja ini Pak. Ada orang yang bertanya, Bu, kenapa kita lahir dari datuk yang satu, kulit kita kok bisa berbeda-beda warnanya? Padahal datuknya Adam, ibunya Hawa. Kenapa kita berbeda-beda? Ternyata ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad berkata, Yahya dan Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, Auf memberitahu kami, Qasamah bin Zuhair memberitahu kami dari Abu Musa, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari sebuah genggaman yang diambil dari seluruh muka bumi. Jadi tanah penciptaan Adam itu Pak, diambil dari seluruh penjuru muka bumi. Kemudian kalian datang, kata Rasulullah, berdasarkan kadar tanahnya. Ada yang berwarna merah, ada yang putih, ada yang hitam, atau kombinasi di antara itu. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih, dan ada di antara itu semua. Jadi hadis ini cukup menerangkan bahwa kita ini datang sesuai dengan kadar tanahnya, itulah sesuai warna kulitnya Pak. Tapi kalau misalnya ada orang mungkin bandel betul, dia susah dikasih tahu, takutnya ini tanah sengketa Pak. Jadi diambil dari tanah sengketa, makanya dia jadi susah untuk diberi masukan. Jadi ini hadis yang pertama, sehingga kalau kita dipertanyakan orang kenapa kulit kita berbeda-beda, inilah hadisnya. Jadi tergantung kadar tanahnya, warna kulit kita ini. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis riwayat As-Sa'di menyebutkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, ambil tanah dari seluruh muka bumi ini untuk aku jadikan bahan penciptaan manusia. Malaikat Jibril turun Pak. Waktu malaikat Jibril mau ngambil tanah, bumi protes. Apa kata bumi? Wahai Jibril, mengapa engkau akan mengurangi aku? Mengapa engkau sakiti aku? Kata Jibril, aku diperintah Allah untuk mengambilmu. Tidak bisa Jibril, aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku. Jadi memang bumi ini Bu, kalau orang udah bersatu dirinya dengan unsur bumi, maka pelitnya minta ampun Pak. Jadi bumi diambil sedikit aja tanahnya, berhitung dia, gak mau dia diambil Bu. Jadi jangan sampai unsur ruh kita bersatu dengan tanah ini Pak. Karena kalau sudah bersatu dia pelit kita jadinya. Diambil sedikit aja gak boleh Pak. Sampai kata bumi, aku berlindung kepada Allah dari engkau mengurangi aku Jibril. Sedikit diambil pun dia tidak mau. Karena bumi berlindung kepada Allah, maka malaikat Jibril pun nyerah. Ya sudah, kalau kau berlindung kepada Allah, aku pun tidak mau mengambilmu. Gagal malaikat Jibril mengambil bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Diutus lagi oleh Allah malaikat Mikail. Nah, jadi Allah Bu tidak pemarah Pak. Kalau memang nggak berhasil, karena bumi pun berlindung kepada Allah, Allah tidak marah kepada malaikat Jibril. Jadi ini juga bisa ditiru oleh para pimpinan. Tidak selamanya harus memarahi bawahan jika tidak bisa melakukan pekerjaan yang dia perintahkan atau tidak sesuai hasilnya. Diutus malaikat Mikail. Begitu malaikat Mikail mau mengambil tanah di bumi ini, bumi kembali protes. Tadi Jibril yang kemari, sekarang kau pula lagi Mikail. Jangan kau kurangi aku, jangan kau sakiti aku.
Aku berlindung kepada Allah Mikail dari engkau menyakiti aku. Karena bumi berlindung kepada Allah, malaikat Mikail ya udahlah, kalau memang tidak dapat ndaklah. Akhirnya malaikat Mikail pun pulang kepada Allah tanpa membawa tanah untuk penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh malaikat maut Israel ambil tanah di bumi. Malaikat Israel mengambil tanah. Capek bumi menjerit, tidak peduli dia ambilnya semua. Mengapa kau ingin menyakiti aku Israel? Mengapa kau ingin mengambil aku? Aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku. Kata malaikat Israel, aku pun tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan perintahnya. Jadi yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia ini adalah malaikat maut. Maka hati-hati Pak, kalau malaikat maut, karena malaikat maut yang berhasil, jadi malaikat maut ini tidak ada segan-segannya untuk mencabut nyawa manusia. Kalau Rasulullah ia minta izin malaikat maut, Pak, boleh nggak dicabut nyawanya? Tapi kalau kita ini Pak, di mana tempat Pak, tidak peduli. Jadi karena malaikat maut ini, itulah hubungan kita dekatnya dengan malaikat maut itu, karena memang dia yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia. Nah ini hadis yang kedua. Nah setelah tanah itu sampai ke tangan Allah, kemudian dicampur tanah-tanah tadi, inni khaliqu basyarum min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi kita tidak dari monyet Pak, seperti yang disangkakan oleh ahli sejarah. Allah sendiri mengatakan sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Ini di dalam surat Shad ayat 71-72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi dikasih tahu Allah, loh ini nanti kalau jadi, kalau aku tiupkan ruh ke dalamnya, aku perintahkan sujud, kalian sujud. Kata Allah kepada malaikat, baik ya Allah, kami akan mengikuti perintahmu. Sami'na wa ata'na. Maka Allah bentuklah jasad Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta, lebih kurang 30 meter Pak. Setelah jasad terbentuk, Allah tidak langsung meniupkan ruh ke dalamnya Pak. Dibiarkan jasad ini selama 40 tahun tanpa ruh. Itulah dikatakan Allah dalam hadis kursi bahwa batas manusia ini berubah 40 tahun. Kalau sempat di umur 40 tahun tidak ada tanda-tanda untuk berbuat baik, siap-siap masuk neraka jahanam. Jadi kalau orang Bu sudah lewat 40 tahun enggak juga rasanya sholat, kemungkinan untuk berubah sudah sulit Pak. Jadi ternyata apa yang disampaikan Allah ini benar. Cobalah lihat orang yang udah di atas 40 tahun tidak juga sholat Pak. Sulit orang untuk mengajaknya lagi Pak, kecuali keajaiban Allah. Kecuali keajaiban Allah lagi Bu. Dan Allah akan cabut rasa malu di hatinya Pak. Orang sholat lewat dia di depan dia, udah santai aja deh Pak, sudah tidak ada rasa malu. Ini udah dicabut Allah rasa malunya. Jadi ini yang kita takutkan Bu. Kalau sempat orang tidak berubah juga sulit. Maksud saya tadi kecuali ada keajaiban Allah itu Pak, mungkin dia ada melakukan amalan yang Allah ridho kepadanya. Itu kadang ada umur 50 baru dia berubah, itu ada umur 60 karena masih ada kebaikannya yang dipandang Allah. Kadang ada orang nih Bu, dia sholat enggak, tapi akhlaknya baik Pak, silaturahmi bagus. Mungkin gara-gara amalan-amalan inilah Allah memberikan petunjuk kepadanya walaupun dia sudah umurnya tua. Tapi kalau sudahlah amal baik nggak ada, sholat pun tidak, biasanya Bu sampai tua nggak akan mau sholat Pak. Dan hebatnya lagi Bu, justru orang-orang seperti ini jarang sakit Pak. Jadi inilah kadang-kadang anak muda melihat kan, itu lihat bapak itu rajin sholat jamaah, sakit banyak, diabetes, darah tinggi, itu tengok atuk tuh. Dari zaman Jepang belum pernah sholat lagi, sehat sampai tua belum pernah masuk rumah sakit. Memang betul Bu. Jadi Allah ingin
Orang-orang seperti ini dia merasakan sempurna hidupnya di dunia ini, Pak. Sehingga dia nanti mati tinggal dimasukkan saja lagi ke dalam neraka. Bagi orang-orang soleh, sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya sehingga dia bersih kembali kepada Allah, tinggal Allah masukkan ke dalam surga. Jadi jangan kecil hati, Bu. Kok makin rajin sholat, rajin sedekah, penyakit banyak. Itu bentuk kasih sayang Allah sebetulnya. Dan justru orang yang tidak sholat sampai tua, dia tidak diberikan Allah sakit, karena Allah ingin dia sempurna merasakan nikmatnya di dunia ini. Kadang kan orang sering terpikir seperti itu, Pak, ya. Saya rajin sholat, rajin sedekah, kenapa penyakit saya banyak? Ini orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berbuat kebaikan, tapi umurnya panjang. Inilah istilahnya dalam Islam, istidrak. Allah sengaja mengulur, Pak, tapi nanti bisa juga kena secara tiba-tiba. Nah, jadi ini batasnya 40. Kalau kita tanyakan ketampanan Nabi Adam, Rasulullah ketika Isra, apa kata Rasulullah? Aku berjumpa dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ketampanannya separuh Nabi Adam. Tuh Pak, bayangkan gantengnya Nabi Adam itu, Pak. Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Sedangkan yang separuhnya saja itu sudah membuat ibu-ibu di masa Nabi Yusuf mengiris tangannya sendiri loh, Pak. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Untung waktu zaman Nabi Adam tuh perempuan hanya Hawa, Pak. Kalau sempat nah mungkin tak motong kepala perempuan mungkin, Bu. Lihat ketampanan Nabi Adam. Udah tinggi 60 hasta, ganteng pula. Kalau kita nanti lanjut kajian ini ya, Bu, ya, yang selevel cantiknya sama Hawa itu hanya Siti Sarah. Itu berapa jauhnya, Pak? Jadi udah istri Nabi Adam ini cantik, berapa generasi baru ketemu perempuan cantik lagi? Itulah waktu masa Nabi Ibrahim. Siti Sarah inilah istri yang juga kecantikannya hampir selevel dengan Siti Hawa. Masih dalam kitab ini juga, Pak. Jadi kalau sedikit kita apakan, Siti Sarah dia cantik, tapi dia tidak punya anak. Kemudian dia basa-basi kepada Nabi Ibrahim, Pak. Coba nikahi Hajar. Mana tahu dari Hajar engkau bisa memperoleh keturunan. Rencana basa-basi, rupa Nabi Ibrahim ini pelurusnya, Pak. Iyalah kalau gitu, karena Siti Sarah menganggap tak mungkin rasanya Nabi Ibrahim mau, karena dia sangat cantik. Rupanya mau Nabi Ibrahim, Bu. Makanya hati-hati, Bu, ya. Jangan coba-coba uji dengan kata-kata seperti ini. Abang cobalah nikah, Bang. Mana tahu, kami ini lugu kalau untuk yang seperti itu tuh, Bu. Agak cepat mengiyakan, ya. Jadi ini hati-hati. Itu yang membuat kenapa kita tahunya akhir Siti Sarah sebetulnya basa-basi, Pak. Ngamuk. Siti Sarah ngamuk sama Nabi Ibrahim sampai mengusir Siti Hajar. Itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim harus membawa anaknya merah-merah jalan kaki dari Palestina ke Mekah itu, Pak, karena kecemburuan Siti Sarah. Nah, kita balik lagi nih, Pak. Selama 40 tahun jasad Nabi Adam itu berdiri, diam aja itu, Pak. Tidak ada, dimatang-matangkan, Pak, diangin-anginkan istilahnya, supaya makin kokoh. Malaikat berkata kepada iblis, Azazil. Jadi nama iblis ini kan Azazil, Pak. Makhluk yang dekat dengan Allah. Sampai malaikat sangat segan dengan iblis ini dulu, Pak. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke iblis dulu, nanti iblis baru menyampaikan ke Allah. Azazil, ya, makhluk ini sungguh berbeda dengan kita. Kami takut melihatnya. Jadi malaikat mengatakan kami takut melihat jasad ini. Kata iblis, jangan khawatir. Aku akan mencoba makhluk ini apa dia sebetulnya. Maka iblis masuk dari lubang hidung, brojol, tembus ke lubang ekor, Pak. Keluar dia balik. Apa kata iblis? Wah, ini memang aneh ini. Ini tidak bisa aku kuasai. Jadi sebetulnya kita ini tidak bisa dikuasai iblis, Pak. Nah, ketika kita berwudu, apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudumu dengan beristinsya. Hirup air ke dalam hidung, keluarkan. Karena di situ dia bersarang, Pak. Iblis itu masuk dari hidung.
Jadi setiap kali kita berwudu dipesankan oleh Rasulullah beristinsyalah, hirup air, istinsar, keluarkan. Kalau kita kan banyak nyuci hidung, Pak, bukan menghirup air ke dalam hidung. Pedih itu memang pedih, Pak. Setan di dalamnya pula enggak pedih, hidung itu dihisap air ke dalam hidung, dikeluarkan balik. Jadi Bu, dia masuk dari hidung tembus ke ekor. Jadi dia enggak bisa sebetulnya di badan kita nih, Pak. Dia tidak bisa bersarang. Cuman kadang kita yang bekerja sama dengan iblis ini, Pak, sehingga dia betah dia di badan kita, anak-anak buahnya ramai-ramai di badan kita ini. Karena apa? Kita yang mengajak mereka untuk ke kita. Salah satunya menguap, tidak menutup, Pak. Padahal dari sampai Rasulullah, jika menguap usahakan sekuatnya untuk menutupnya, karena pada saat itu iblis bisa masuk. Kadang sedang sholat itu, Pak, masuk berapa masuk itu, Pak, selama dia mangap itu, Bu. Kita sholat juga, Pak, tapi ngapa hati ini beku juga? Kenapa tidak enak juga? Coba ingat-ingat lagi. Mungkin kita sering menguap, tidak menutup mulut. Nah, kemudian kita tidak mau bekerja sama dengan malaikat, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan masuk ke seluruh pakaian-pakaiannya. Selama dia tidur itu malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia. Dia tidur dalam keadaan suci. Malaikat yang jaga, Pak. Kira-kira guna-guna apa yang bisa masuk? Santet apa yang bisa masuk kalau sudah malaikat yang menjaga kita? Ini jangan kan berwudu aja lagi, Bu, ya. Kencing tak siram kadang-kadang, Pak, begitu tidur. Belum, jangan kan berwudu. Sedangkan kadang-kadang saja, Bu, kotor, dalam keadaan kotor tidur. Apa enggak banyak kita ini yang mimpi buruk? Mimpi buruk aja tiap malam. Asli, Pak, sholat rajin, mimpi kepanjang aja, Pak, bingung juga saya nengoknya. Cuman kata Rasulullah, Bu, kalau kita mimpi buruk ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, berta'awuzlah 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan keluar air, Bu, kena bapak nanti. Jadi itu sebagai isyarat saja, Pak. Nanti pas a'udzubillah meludahlah ke kiri 3 kali, enggak sedikit, kurang ajar kau. Tidur abang kau ludahkan, tuh mimpi buruk yang lain datang nanti, Bu, kena talak paginya. Jadi ini hanya isyarat saja, tidak harus mengeluarkan air. Yang kedua, kata Rasulullah, Pak, kalau kita mimpi buruk, Bu, jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Kita hobi betul, Pak, menceritakan mimpi buruk ini. Jadi mimpi buruk tidak boleh diceritakan, karena itu akan berdampak ke dalam diri kita. Apalagi kalau sempat salah pula tempat nanyanya, Pak. Semalam saya mimpi giling cabai, Kak. Apa artinya tuh, Kak? Ya, mau kawin lagi lah suami awak tuh. Padahal enggak, Pak. Akhirnya kan kecemasan enggak tentu arah aja nanti, Bu. Sibuk meriksa HP suaminya. Pas pulang suami, tengok HP abang dulu. Kan risau juga orang lama-lama jadinya. Jadi mimpi buruk jangan diceritakan. Kemudian, Pak, dicoba oleh iblis memukul jasad Adam yang kosong ini. Dipukul. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar, Bapak Ibu tahu, keramik itu, Bu. Seperti itulah tubuh kita ini dipandang oleh iblis, Pak. Keras. Dia coba memukul, rupanya sekeras tembikar. Artinya kita ini sangat kokoh sebetulnya, Bu. Iblis tidak mampu sebenarnya sama kita ini, Pak. Cuman apa kata Rasulullah? Inna iblisa yadau arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu saraya. Dia sebarkan tentara-tentaranya. Fayutnihum manzilatun a'zamuhum fitnah. Iblis yang paling hebat, yang paling jago menggodanya. Siapa yang bisa digoda iblis ini, Pak? Pertama datang anak buahnya melapor. Wahai Tuan, aku telah berhasil membuat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Itu peluang iblis bisa menguasai seseorang. Setaat apapun kita ibadah, kalau terkecil perasaan orang tua, susah untuk diterima Allah amalan kita. Karena
Kata Rasulullah, arba'atun haqqa 'alallahi alla yadkhiluhumul jannah wa la yuziquhum na'imaha. 4 orang yang tidak pernah bisa masuk surga, menciumnya pun tidak dapat, kata Rasulullah. Mudmin khamrin, orang yang suka mabuk. Aklul riba, orang yang makan uang riba. Aklul yatim, orang yang makan harta anak yatim. Akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi gimana amalnya mau naik masuk surga, dia nggak bisa. Mencium bau surga pun dia tidak dapat. Nah, kemudian datang lagi melapor anak buahnya, wahai raja, aku telah berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Nah itulah Pak, peluang-peluang iblis bisa masuk. Durhaka sama orang tua, membuat suami istri bercerai, membuat orang mencuri, membuat orang berzina. Itulah peluang iblis masuk ke dalam tubuh kita ini. Nah, iblis tidak mampu untuk menguasai Adam. Dipukul, berdentang. Artinya apa? Adam waktu itu belum ada ruh, belum punya dosa. Jadi maksudnya Pak, kalau semakin minim dosa yang kita buat, maka semakin kecil kemungkinan iblis bisa menguasai kita. Tapi pintu-pintu iblis masuk ke dalam diri kita ini Pak, dalam hadis lain lagi disebutkan, ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, semua sahabat sudah dimasukkan Nabi Nuh ke dalam kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh terkejut melihat seorang orang tua, mulutnya seperti mulut sapi. Ini bukan sahabat aku nih, baru kali ini aku lihat manusia seperti ini, mulut seperti mulut sapi. Ditanya oleh Nuh, siapa kamu dan siapa yang menaikkan kamu ke atas kapal ini? Orang itu menjawab, aku naik ke kapal kamu ini Nuh terpaksa, karena Allah yang memerintahkan aku. Tapi aku sambilan juga, aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Baru sadar Nabi Nuh, ternyata yang naik ini iblis laknatullah alaih. Keluar kamu, turun. Oh tunggu dulu Nuh, aku kan juga diperintah Allah. Aku diperintahkan Allah untuk memberitahu bagaimana kami bisa melemahkan anak cucu Adam ini. Setaat apapun kalian beribadah Nuh, selama sifat ini ada dalam hati kalian, kalian tidak akan pernah mampu mengalahkan kami. Dia 5 Nuh, cuman maaf, aku hanya menyampaikan 3. Karena yang 2 itu senjata pamungkas aku Nuh. Jadi dia 5 kata iblis, cuman 3 yang cuman bisa disampaikannya. Kalau yang 2 ini enggak, ini rahasia kami betul Nuh. Turun malaikat Jibril Pak, wahai Nuh, ajak nego. Kau tidak butuh yang 3 itu. Suruh dia yang 2 sampaikan, yang 3 simpan. Akhirnya Nabi Nuh nego Pak. Gini aja lah iblis, bagaimana kalau 2 yang kau simpan itu ditukar sama yang 3? Yang 3 itu simpan, yang 2 sampaikan. Kan cukup banyak yang kau simpan jadinya. Oh baik, rupanya ada juga bodohnya iblis ini Pak. Padahal Nabi Nuh dapat bocoran dari malaikat Jibril. Baik Nuh, ini cukup adil, 3, kemudian aku memberikannya 2. Yang pertama Nuh, tidak akan pernah bisa anak cucu Adam mengalahkan aku setaat apapun mereka ibadah, kalau di hati mereka masih ada iri hati, hasad dengki kepada sesamanya. Bukan tidak sedikit Pak, ustadz iri sama ustadz, orang tetangga iri dengan tetangga. Iri ini bagaimana Bu? Sedang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang merehab rumah Pak, disesak napasnya Pak. Dari mana pula dia dapat duit tuh ya? Pangkat suami rendah. Ini Pak orang iri itu. Sibuk sampai dilarangnya suaminya tidur, bang yang tidur malam ini enggak bang, apa kita bahas harta dia nih bang, dari mana lah datangnya ya bang ya. Akhirnya dia enggak tidur Pak, orang tuh enak tidurnya di rumah. Jadi iri hati ini Pak bisa kena sama siapa saja. Orang yang sering di masjid bisa iri hati. Iri hati ini tidak selamanya adalah masalah harta, masalah popularitas, masalah keuangan, masalah kenapa orang lebih dihargai saya tidak, macam-macam Pak. Peluang untuk bisa iri hati itu. Selagi ada rasa ini dalam hati kita, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Setaat apapun kita ibadah, itu senjata iblis. Apa kata Nabi Nuh? Kenapa kok gara-gara iri hati, hasad dengki kami tidak bisa mengalahkanmu?
Nuh, ini dosa paling tua langit dan bumi, Nuh. Aku diusir dari surga, kau tahu gara-gara apa, Nuh? Aku iri kan sama Adam. Aku iri sama Adam. Itulah dosa pertama, Pak. Makanya aku terusir. Karena aku iri hati kepada Adam, aku diusir dari surga. Baik, kata Nuh. Kemudian apa yang kedua? Dijawab oleh iblis, rakus. Kenapa dengan rakus kami tidak bisa mengalahkanmu? Kau tahu enggak, Nuh? Adam itu apa lagi yang kurang di surga? Semua ada. Aku bisikkan saja sedikit kerakusan, makan buah huldi. Gara-gara yang kecil ini kena dia. Gak usah banyak bicara. Yang bisa membuat kami ini bersyukur kalau kami punya harta. Gak usah banyak bicara, Isa. Kalau hanya ngomong-ngomong aja, uang gak ada, apa gunanya? Kata Nabi Isa, kalau memang uang yang bisa membuat kalian bahagia, harta yang bisa membuat kalian bahagia, datang nanti sore ke rumahku. Akan aku tunjukkan tempat simpanan harta raja-raja dulu. Mereka yakin Nabi Isa tidak akan berbohong, Pak. Datang ke rumah Nabi Isa sore, ditunjukkan oleh Nabi Isa. Kalian lihat bukit itu, di bawah bukit itu ada gua, cuman sudah tertutup batu. Kalian bongkar batu itu, di dalamnya banyak harta. Berangkatlah mereka bertiga dari sore, bekerja memukul batu sampai pagi, jebol batu itu pecah. Ternyata benar, di dalamnya banyak emas, banyak koin-koin emas. Bahagialah mereka bertiga. Kita harus kerjasama mengeluarkan harta ini dari dalam gua ini. Wah, rame-rame yang mengeluarkan, Pak. Sudah dikeluarkan semuanya. Hari makin siang, perut lapar. Siapa yang mau membeli makanan? Sudah, biar aku saja. Beli makanan dia ke bawah. Pas dia makan, terpikir oleh dia, Bu, kalau aku racunlah makanan ini, tentu harta itu semua dapat untuk aku. Itu rakus, Pak. Rupanya yang berdua berundinglah di atas. Kau mau enggak kita bagi dua harta? Caranya naik dia nanti ke atas, kita pukul kepalanya sampai mati. Sembunyi kita di balik batu itu, kita pukul sampai mati. Cocok. Boleh. Nah, yang di bawah meracuni makanan naik ke atas, yang di atas sembunyi di balik batu. Begitu muncul kepala kawannya dari belakang, dia pukul, Pak, puak sampai mati. Setelah mati kawannya, dia sekarang sudah mati. Harta ini menjadi milik kita berdua. Cuman sebelum kita bagi, makanlah kita dulu. Makanlah dia, Pak. Barang beracun itu mati tiga-tiganya gara-gara rakus. Ini bahayanya sifat rakus. Nah, dua inilah yang dikatakan dalam hadis ini, bagaimana cara iblis menghancurkan kita, iri hati, hasad dengki. Barulah Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Jadi dalam hadis ini, Pak, disebutkan Nabi Adam itu dimasukkan ruhnya melalui kepala. Jadi kepala duluan dimasukkan dari arah kepala. Makanya orang meninggal itu, Bu, madap matanya ke atas, Pak, karena ruhnya keluar juga dari bagian itu. Apa maknanya? Kenapa dari kepala Allah memasukkannya? Jaga betul lah apa yang di kepala kita ini, Pak. Pikiran, mata, telinga, mulut, hidung. Karena pikiran kita ini mudah untuk melihat ke arah negatif. Satu batang pohon bisa membuat 1000 batang korek api. Tapi satu batang korek api bisa membakar 1000 pohon. Artinya kita ini lebih mudah berpikiran negatif daripada berpikiran positif. Itu yang harus dijaga, Bu. Di kereta api ada laki-laki pakai kacamata hitam, dipepetnya lah perempuan. Datang kawan saya bilang, nampaknya itu pencopet, Ustaz. Saya coba dulu membuyarkan konsentrasinya. Masuklah dia ke sana, Bu. Perlahan-lahan masuk dia ke tengah, Pak. Otomatis terpisahlah laki-laki yang berkacamata hitam tadi dengan perempuan yang dia pepet. Rupanya pas sampai terminal, datang perempuan tadi, Mas, maaf Mas,
suami saya buta, katanya. Rupanya Pak yang pakai kacamata hitam tadi suaminya. Itulah mudahnya kita berburuk sangka. Ada orang Bu pakai RX kick, badan hitam, rambut diikat, dikejarnya suami daripada positif. Mudah jengkalin orang dari tampang. Ingat kejadian di Bogor Bu. Jadi dari Jakarta dia singgah ke Bogor, pas masuk waktu zuhur numpang dia di masjid dekat sekitar hotel-hotel di puncak itu Pak. Nampaklah dia orang sedang ngepel lantai. Dipandangnya orang ngepel lantai ini, rupanya kawan lama dia waktu kuliah. Astagfirullah, kata yang dari Jakarta. Gak nyangka aku, kamu kan cukup pinter dulu waktu kuliah, kok bisa ya kamu jadi seperti ini? Berapalah gaji kamu kalau di masjid ini hanya ngepel lantai? Kalau kamu mau, ikutlah saya ke Jakarta. Nanti saya gaji kamu melebihi gaji kamu di sini. Ini kartu nama saya. Senyum aja kawannya nih, ya, makasih ya. Udah masuk waktu zuhur, selesai sholat zuhur, yang dari Jakarta tadi manggil imamnya. Imam, sini nggak dulu. Itu yang ngepel tadi itu teman saya waktu kuliah. Padahal anaknya cukup cerdas dulu, nggak nyangka saya jadi seperti itu. Datang imam ini bilang, itulah Pak, kami pun segan dengan bapak itu Pak. Padahal hotel di sini rata-rata punya dia Pak. Ini masjid ini pun dia sendiri yang bangun Pak. Tapi mau dia ngepel, lari langsung Pak. Dia menilai dari penampilan. Hati-hati. Itulah mudahnya pikiran kita ini Pak, ke arah ke kiri daripada ke kanan. Setelah ditiupkan dari kepala, turun sampai ke mata sejajar telinga. Begitu ruh sampai di mata, Nabi Adam langsung melihat buah-buahan surga. Bukan main tertariknya Nabi Adam melihat buah-buahan surga itu. Susah dia, memang betul-betul terbelalak Nabi Adam melihat surga. Karena kita tahu Bu, apa kata Rasulullah? Serendah-rendahnya surga, semewah-mewah raja di dunia. Itulah fasilitas paling rendah besok. Anggaplah kita nih Pak dapat surga yang paling rendah aja, itu sudah semewah-mewah raja di dunia. Ada yang ngurut tangan, ngurut kaki, yang gitulah semewah raja di dunia Pak ya. Apa mau diambilin semua, difasilitasi, itu yang paling rendah aja. Apalagi Nabi Adam melihat dalam bentuk utuh seperti itu Pak, semua kenikmatan. Mata Nabi Adam tidak tahan. Terus ruh turun ke hidung. Begitu sampai di hidung, Nabi Adam pun bersin. Di saat bersin itulah kata Allah, wahai Adam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu zikir tua Pak. Jadi zikir tua nomor 2 itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama apa? Ketika malaikat mengangkat aras Allah, keberatan malaikat mengangkat aras Allah. Kemudian kata Allah, ucapkanlah oleh kalian subhanallah. Maka malaikat sambil mengangkat aras mengucapkan subhanallah, subhanallah, hingga aras itu terasa ringan. Jadi kalau kita ada beban berat, masalah berat mungkin subhanallah ini boleh kita perbanyak daripada biasanya. Zikir nomor 2 alhamdulillahirabbil alamin ketika Nabi Adam bersin. Zikir nomor 3 ketika Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Zikir nomor 4 Allahu Akbar ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, diganti Allah menjadi kambing kibas. Di saat itulah Nabi Ibrahim saking gembiranya mengucapkan Allahu Akbar. Hal ini diceritakan Jibril kepada Rasulullah. Takjub Rasulullah lihat sejarah zikir itu Pak. Rasulullah pun mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Komplitlah zikir itu Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Turun terus. Ruh sampai ke mulut, terus turun sampai di perut. Mata sudah melihat buah-buahan surga. Begitu sampai di perut, terasa lapar Nabi Adam, langsung dia loncat. Sementara ruh belum sampai ke kaki. Disitulah terjatuh Nabi Adam, karena ruh belum sampai kaki Pak.
Apa kata Allah? Khuliqal insanu min ajal. Surah Al-Anbiya ayat 37. Manusia itu dijadikan tergesa-gesa. Jadi apa kata Rasulullah? Ketenangan dari Allah, tergesa-gesa dari iblis. Jika kalian khawatir sholat kalian diganggu oleh iblis, kata Rasulullah, perlambat sholatmu. Itu yang menyebabkan orang tidak ada yang betah di masjid, Pak. Pokoknya gimana mau cepat pulang, cepat selesai zikir, sampai kadang tidak jelas lagi zikir yang dibaca itu, Pak. Ilahi rabbana subhanallah alhamdulillah. Kayaknya kita ini sekarang ini ibadah itu mengejar target, Pak. Misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian nanti sholat suruh dapat pahala haji dan umroh. Allah pengen kita tuh berkualitas. Jadi ketika sahabat mengikuti Rasulullah sholat tahajud di waktu malam, pas assalamualaikum, Pak, temiring badan sahabat tuh, Pak. Terkejut Rasulullah. Kau ikut aku sholat tadi? Iya ya Rasulullah. Apa yang ada di pikiranmu? Menyesal aku ikut di belakangmu. Apa kata sahabat ini? Rasulullah rakaat pertamanya baca surah Al-Baqarah perlahan-lahan sampai habis. Disambungnya lagi, Pak. Disambungnya lagi. Begitulah Rasulullah sholat perlahan-lahan. Kemudian antara kalau dia membaca Al-Fatihah, kata sahabat ini, dari ayat yang pertama ke ayat berikutnya, misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillahirrahmanirrahim itu, dia diam selama lebih kurang 50 ayat. Direnungi dulu, Pak. Oke lah kita tidak sampai seperti itu. Paling tidak janganlah terburu-buru. Itu aja, Pak. Kita nggak akan mungkin bisa seperti Rasulullah. Paling tidak standar lah. Janganlah sampai terlalu cepat, betul. Jadi kata Allah, manusia itu tergesa-gesa. Kita ini, Pak, rata-rata sekarang, apa kata Rasulullah, akan tiba suatu masa di mana engkau melihat masjid-masjid penuh, tetapi tidak ada satu orang pun lagi yang khusyuk. Maksudnya itu, Pak, kita nggak ada lagi yang tenang. Sholat itu nggak ada yang tenang. Semangat untuk sholat ada, semangat untuk berjamaah itu ada. Tapi coba lama imam sedikit, Pak, batuk nggak ngapa aja orang di belakang, Pak. Tiba-tiba flu sendiri aja jamaah tuh. Itu artinya suruh cepat ruku tuh, Pak. Nggak boleh lama-lama. Nah, jadi orang semua sekarang sudah tergesa-gesa, sehingga ada seorang ulama, Bu, begitu dia masuk masjid, masjid itu udah ramai, Pak. Digendongnya kayu bakar, Pak. Masuk dia kesap. Orang sedang sholat sampai ada yang luka-luka tangan orang. Sholat dia bawa kayu. Setelah selesai sholat, ngamuklah masyarakat sama dia. Bapak ada otak enggak, Pak? Orang tidak tahu bahwa dia ulama, Bu. Orang lagi sholat, Bapak kenapa gendong kayu masuk masjid? Datang ulama ini bilang, saya kira udah biasa orang sini kalau sholat bawa-bawa barang. Siapa yang bawa barang sedang sholat? Imam itu tadi sholat bawa buku atau beberapa kitab di atas kepalanya. Rupanya imam itu, Pak, dia mikirkan bahan ceramahnya, Pak, selama dia jadi imam. Bawa buku dia. Bapak yang itu mikir rehab rumah, banyak semen dari di atas kepalanya. Yang itu mikir kerja, jauh-jauh udah pergi. Saya kira udah biasa sini bawa barang, makanya saya bawa aja kayu. Baru terdiam semuanya. Jujur imamnya bilang betul. Kita sekarang ini sholat, Pak, kadang lupa kita jumlah rakaat kita. Kadang kita menghayal sedang sholat itu. Karena apa? Kita semua sudah mulai tergesa-gesa. Pokoknya jumlah rakaatnya pas. Misal sholat tarawih sampai ada di suatu daerah 23 rakaat sholat tarawih 7 menit saja, Pak. Itu kan sempat heboh di Indonesia waktu itu, Pak. Kita aja 11,5 jam minimal. Ini 23 rakaat, Pak, 7 menit. Nah, jadi kapan kita bisa tidak tergesa-gesa itu? Ya kalau pas sholat jamaah standar. Pas sholat sendiri panjangkanlah, lamakan. Apakah pas kita di rumah, jangan sampai terburu-buru. Itu yang membuat sahabat Rasulullah itu, Pak, jumlah 1.500 tapi bisa memimpin 4.000 orang Yahudi, 4.500 orang musyrik. Mereka sedang sholat itu kena panah, nancap, Pak, di punggung, jatuh ke bawah, tegak balik, terus sholat. Dipanah lagi, tersungkur lagi, Pak.
tegak lagi, sholat. Sampai dia salam udah 3 Pak panah di punggung dia, baru dipegangnya sahabat yang lain. Tolong gantikan aku, jaga punggung aku kena panah. Kaget, kapan kena ya? Pas aku sholat, tidak bisa aku rasanya melepaskan apa yang ku baca itu. Jadi sehingga tidak terasa panah nancap di punggungnya. Pernah kejadian di Pekanbaru nih, Ustadz mau ceramah, tasnya ditaruh dekat pintu sini Pak. Jadi pintu ini langsung jalan keluar. Rupa pas sujud terakhir masuk maling Pak. Di malingnya tas Ustadznya. Orang sedang sujud ditinggalkan Ustadznya, dikejarnya maling tuh Pak. Jadi tetap sadar kita dengan dunia kita Pak. Kita lihat di Arab Saudi Bu ya, mobil orang bagus-bagus Pak, itu dibiarkan di jalan, kena batu bangunan, penyok, mereka santai aja Pak, karena hati mereka tidak ada terikat dengan harta. Kalau kita bawa sendal salah aja ke masjid, dari risau hati kita Pak, sampai ada satu taruh depan masjid, satu belakang masjid. Orang maling aja stres tengoknya Pak, manalah sendalnya satu lagi. Nah begitulah Pak. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, hati kita ini Pak ikut tergesa-gesa juga dia. Jadi janganlah sampai kita tergesa. Maka Allah katakan khuliqal insanu min ajal. Manusia ini dijadikan tergesa-gesa. Makanya kata Rasulullah, tergesa-gesa itu dari iblis. Kalau kita lihatlah Bu, selama ini orang sholat rata-rata Pak kejarnya kejar target Pak. Pokoknya dia dapat sholat tahiyat 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat. Diusahakannya tuh Pak, pokoknya berapa pun cepatnya dicepatkannya. Diusahakannya bisa mengejar itu. Dia nggak perlu lagi kualitas, pokoknya udah dapat pokoknya 2 tahiyat, 2 sholat fajar. Itu dikejar. Jadi tidak memperhatikan kualitas lagi. Jadi ini yang membuat sulit sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dikarenakan kita sekarang sudah banyak yang tergesa-gesa.